Balik lagi sama kita. Jadi kita ini udah mulai rutin ya ngepost tiap minggu. Ya, Asik. asik. Tiap minggu kita udah punya materi. Dan ini juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah merespon di Instagram ya. Ya, Terus juga yang sudah kirim-kirim request. Nanti yang sudah kirim-kirim request kita akan coba tampung dan kita akan coba bikin ya topik untuk membahas itu. Siapa tahu kita bisa ajak kalian juga buat ngobrol gitu. ya, Dan episode hari ini juga sebenarnya kita berterima kasih buat followers di Instagram yang sudah merespon ya. ya. Tuh, jadi karena berapa minggu yang lalu itu gue sempat ngepost di Instastory kalau gue itu random banget sih, karena gue pengen nanya ke kalian tentang hobi yang dijadikan pekerjaan. Nah terus kalian banyak yang respon, terima kasih banyak, dan hari ini kita akan bahas itu. Kita akan bahas mulai dari hasil-hasilnya ya. Jadi kalau yang di story yang pertama itu gue sempat nanya kayak adakah di antara kalian yang menjadikan hobi itu sebagai pekerjaan, dan jawabannya adalah 74% bilang ada Ya. gitu. Nah itu dari 74% itu, Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, oh ya pertanyaan pertama nih, kan ya. banyak yang menjadikan hobi jadi sebagai pekerjaan. Kalau buat lu sendiri, lu menjadikan hobi lu sebagai pekerjaan atau tidak? Sempet iya, tapi sudah tidak. Terus sekarang pekerjaan gue kalau misalkan dibilang hobi juga gak terlalu sih. Apa itu? Sebenarnya Yang dijadiin pekerjaan tuh apa? kalau yang menurut gue lebih dekat sama hobi gue ya mungkin streaming ya. Job gue sebagai streamer sebenarnya bisa dibilang lebih dekat ke hobi gue, lebih dekat gitu. Cuman gue tidak pernah mengklaim kalau itu tuh hobi gue gitu. Maksudnya yang gue bisa lakukan setiap hari, yang gue seneng banget gitu lakukan setiap hari gitu. Gak juga sih. Oke. Kenapa itu hobi lu sih streaming gitu? Gue seneng ngomong kan orangnya. Oke. Gue orangnya seneng ngomong. Terus kebetulan memang bergeraknya di bidang fashion juga, dimana kayak gue mulai memperhatikan fashion juga kan sekarang. Dan berhubungan sama Korea gitu yang kayak I love it so much gitu. Kalau lu? Kalau gue pernah sih, cuman nggak gue lanjutin sampai sekarang karena itu jadi kayak burnout gitu loh. Ya beban ya. Kayak beban tersendiri gitu. Apa tuh pekerjaan? Dulu gue sempet seneng bikin apa ya? Bukan scrapbook ya? Apa ya? Lebih ke Gizmo. gizmo. Dulu gue seneng bikin gizmo. Terus sempet tuh ada gue bikin Instagram. Terus waktu itu ada yang pesan. Jadi cici gue bilang sama mami gue, udah ini dijualin aja lumayan katanya. Udahlah gue, jadi gue coba jualin, ternyata ada yang ini. Tapi kok makin ke sini kayak makin, kok kayak yang jadi harus disuruh gitu hobi gue ini gitu. Gue kayak tidak bereksplor lagi gitu dengan hobi gue. Jadi ya itu aja gitu, dia nggak ada tambahan apa atau kreativitas yang lainnya gitu. Itu sih. Kalau dulu gue bikin gizmo ya kayak cuman bikin buat hadiah ulang tahun atau buat teman-teman sendiri gitu. Iya sih, buat teman-teman sendiri. Itu sih, dengan sukarela gitu. Gue juga ya seneng aja gitu. Emang awalnya nggak mau dibayar gitu kan, memang karena pengen ngasih, pengen bikin gitu. Ya. Oke. Terus bikin bunga kertas. Oh ya. Itu juga gue sempet berpikir untuk kayaknya lumayan nih dijual-jualin gitu. Cuman maksudnya buat wisuda, buat Valentine's Day mungkin gitu kan. Cuman kayaknya tidak nanti jadi beban lagi buat gue. Gitu sih kalau gue. Itu kalau hobi jadi pekerjaan itu cuman tidak sampai sekarang. Jadi kita dua-duanya udah pernah merasakan, terus sekarang kita punya pemikiran yang sama bahwa hobi itu gak bisa banget lah ya dijadiin pekerjaan gitu ya. Buat kita. Ya, kita di sisi yang kontraknya ya, kita di sisi yang sangat tidak menyetujui hal ini. Nah, dengan pemikiran seperti itu nih, gue bertanya kepada followers gue di Instagram, karena gue berpikir mungkin
cuman gue doang gitu loh yang kayak gitu. Karena kan dari kecil tuh banyak banget ya kayak guru-guru juga bilang gitu kalau di sekolah gitu kan suka ngomong, kamu kan bisa ini, siapa tahu kalau misalkan ini bisa dijadikan pekerjaan bisa jadi lebih baik gitu loh. Kayak kesannya tuh kalau kita dengerin orang yang sudah lebih tua atau lebih berpengalaman ngomong itu kesannya kayak hebat banget gitu, keren banget gitu kan dulu kita lihatnya. Gitu kan. Dan memang masih banyak juga ya di luar sana yang sebenarnya menjadikan hobi sebagai pekerjaan gitu kan. Banyak banget. Ya makanya orang mikirnya kayak keren juga ya kalau misalnya hobi gue jadiin pekerjaan. Misalnya nih lo hobi menggambar watercolor misalnya. Gue gak bisa gambar sih, mungkin di luar sana ada. Ya lu bisa bikin merch atau lu bisa bikin sesuatu dari watercolor itu terus lu jual kan jadi penghasilan ya. Kayak gitu kan orang mikirnya mungkin oh keren banget ya bisa menghasilkan dari hobi yang seperti itu gitu loh. Ya sekarang setelah merasakan sih kita merasa tidak juga ya. Nggak enak juga sih sebenarnya, jadi Gak kayak juga. disuruh-suruh gitu kan. Iya gitu benar. Ya mungkin ada perbedaan juga lah ya, makanya gue mempost ini, gue pengen tahu pemikiran kalian juga. Dan ternyata ada 74% yang bilang iya, yaitu menjadikan hobi sebagai pekerjaan, dan sisanya 26% itu bilang tidak. Nah ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya ini gue nanya tentang hobi yang dijadikan pekerjaan ini. Gitu. Oke, kita coba baca ya, ada beberapa responnya. Kita baca dulu yang pro ya. Setuju kalau hobi ini jadiin pekerjaan. Ya, oke, kita baca yang setuju dulu ya. Iya. Ini kita nggak baca semuanya, beberapa aja. Yang pertama ada yang bilang kalau ya selama gue enjoy sih itu nggak akan jadi beban. Jadi kalau selama dia enjoy ngerjain hobinya itu nggak akan jadi beban katanya. Ada juga yang bilang hobi ya tetap hobi sih. Dia hobi musik, kerjanya di situ juga. Lagi jenuh sama kerjaan ya gitu-gitu aja kali ya. Jadi maksudnya kalau lagi jenuh ya dia main musik juga gitu. Oke, ya ada juga yang kayak gitu ternyata. Dan yang terakhir ini ada juga ya yang bilang pro atau yang setuju biar nggak terlalu enak atau biar nggak terlalu stres gitu, mending dijalaninnya santai. Jadi udah nggak buat uang lagi. Jadi tujuannya memang sudah tidak buat cari uang gitu. Ya. Mungkin memang yang menjadi beban terbesar adalah yaitu ya karena kita perlu menghasilkan itu loh, penghasilannya itu gitu. Begitu. Itu dari beberapa orang yang bilang kalau mereka hobi setuju. Itu masih oke ya. Hobi itu masih oke untuk jadi pekerjaan. Gitu. Dan tentunya ada juga yang masih berpikir kontra ya. Ya mereka masih berpikir bahwa hobi itu tidak bisa dijadikan pekerjaan. Ya yang beberapa yang kontra itu, ini gue bacain beberapa aja ya. Ya. Betul gak asik dan bisa merubah hobi kita jadi kewajiban untuk bertahan hidup. Ya jadi dia melakukan hobi itu untuk mencari uang sih jadinya. Ya, awalnya mungkin cuma buat asik, terus tiba-tiba menghasilkan, jadinya bergantung ke sana ya, jadi penghasilannya untuk bertahan hidup gitu. Kalau lu berhenti melakukan hobi itu ya lu udah tidak dapat penghasilan gitu kan? Iya, betul. Ya itu ada yang bilang kayak gitu dan ya kalau di posisi kita berdua kita setuju ya. Iya, kita setuju sih itu. Iya. Yang lainnya ini ada juga yang bilang kalau gak bisa, hobi itu obat dari stres kerjanya kita. Kalau sekarang hobi kita dijadiin kerjaan, kalau burnout gimana? Nah, itu juga yang tadi Tera rasain ya. Setuju sih gue. Kalau kita burnout ya kita ngapain gitu, harus gimana lagi? Ya hobi kita di situ ya itu jadi pekerjaan kita, tapi kalau misalnya pekerjaan kita jadi burnout, kita harus ngapain gitu? Iya betul. Gak ada pelariannya kemana gitu ya. Ya setuju sih. Selanjutnya betul katanya, saat hobi dan kewajiban bekerja mulai luntur, lu jadi mulai hesitan juga. Jadi lu mulai lu mulai ragu gitu, yang mana sih yang kerjaan, yang mana yang hobi gitu. Dan kayak dua-duanya jadi mulai nyampur. Dan akhirnya juga ya itu sama kayak yang sebelumnya gitu. Jadinya kalau burnout gimana? Iya, kalau burnout gimana? Dua-duanya hilang gitu. Ya kerjaan mandek, ya hobi juga mandek gitu kan. Iya, setuju sih. Nah itu tadi ya beberapa yang menjawab di question box-nya. Nah kalau menurut lo nih dari jawaban-jawaban ini, gimana pendapat lo?
Gue setuju sih sama yang itu, yang apa ya, jadi kalau burnout ya kita harus kemana gitu nyarinya. Oke. Lebih ke sana sih gue juga. Kalau misalnya hobi kita dijadiin pekerjaan ya susah juga sih, maksudnya kita harus mencari hobi lain gitu jadinya, atau gimana gitu. Iya benar sih. Sedangkan hobi itu mungkin ada beberapa orang yang susah kali ya mencari hobi baru gitu, ada yang mungkin gampang mencari hobi baru. Iya iya. Tapi buat gue kayak Mm-mm. kayaknya udah dedikip aja Mm-mm. buat sekarang. Oke. Itu Tapi sih. ternyata ada juga ya yang bisa bekerja di, kayak tadi ada yang bekerja di bidang musik. Dia hobinya di bidang musik juga, dan saat dia jenuh ya bisa lari ke musik lagi gitu. Iya sih. Sebenarnya itu interesting juga ya, itu menarik juga ya. Iya. Kalau kita, atau mungkin untuk yang hobinya di bidang musik mungkin bisa seperti itu ya. Di bidang tertentu mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Tapi kalau kayak hobi kita yang lumayan Susah gimana sih ya, Kak? buat yang kita ya kayak Iya, susah sih emang kalau buat hobi kita. Terutama kalau lu kan yang banyak craft ya, banyak bikin sesuatu. Ya kalau misalkan lu sampai Iya. sampai burn out, apakah lu harus membuat sesuatu lagi gitu yang lain gitu kan? iya itu. Jadi jadi gimana gitu kan? Kalau kalau gue jujur ya, kalau misalnya sekarang gue gak bisa membedakan hobi gue dengan apa ya yang gue lakukan gitu. Karena kan gue juga suka foto, dan sekarang gue foto makanan juga freelance gitu. Gue gimana ya, gue juga jadi blur gitu loh. Karena kan foto makanan ini gue tidak menjadikan foto makanan itu sebuah kewajiban yang harus gimana banget gitu loh. Iya. Kecuali gue mendapat klien yang memang gimana tertentu gitu kan. Nah kliennya ini masih orang-orang terdekat gue, dan mereka sangat sangat memaklumi kesibukan gue juga. Jadi ya job gue sebagai fotografer makanan ini, kayak gue pikir apakah ini hobi gue, apakah ini pekerjaan gue, apakah ini kayak skill gue doang gitu loh. Karena kan beda ya kalau misalnya hobi tuh kayak lu lagi nyantai, lagi ngapain gitu, terus lu kayak bisa bikin apa gitu, atau bisa lu melakukan apa gitu kan. Iya. Enjoy gitu, lu ya enjoy ngerjainnya gitu. Ketika itu menjadi beban itu nggak enjoy jadinya, nggak sih? Iya betul banget. Ya itu aku setuju. Tapi jadinya sekarang walaupun tadi di awal gue bilang kayak kerja sebagai streamer itu mendekati hobi gue, tapi gue tidak merasa itu beban gitu. Lumayan ini ya, blur juga ya jadinya. Garisnya jadi blur juga, cuman mungkin selama kita happy, itu tadi ada yang jawab juga kan, selama gue enjoy ngerjainnya nggak akan jadi beban, ya it's okay gitu kan. Mungkin itu juga berlaku ya untuk beberapa. Kalau gue merasanya mungkin lebih ke skill kali ya. Kalau misalkan yang harus membuat sesuatu, terus kayak gue waktu itu yang hobi yang gue jadikan pekerjaan itu menjadi videographer gitu. Gue juga jadi videographer karena gue seneng banget membuat video pendek. Gue seneng kayak syuting gitu. Gue seneng kayak ya bikin video lah. Gue seneng banget dari kecil, dari SMP SMA itu gue seneng banget. Sebelum gue kenal Premiere itu masih pakai apa ya, Windows apa gitu, kayak seneng banget gitu. Tapi begitu jadi kerjaan memang beban, dan ya jadinya kalau gitu. Jadiin pekerjaan tuh ada deadline gitu kan. Iya betul banget, deadline tuh bener-bener dead, tau gak sih, mati. Jadi lu harus selesaiin hari itu gitu. Iya. Jadi lu nggak enjoy gitu jadinya. Betul. Buat kalian yang penasaran lanjutan obrolan kita, kalian bisa akses full podcast kita di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Linknya ada di description box ya. Yuk lanjut!